Oke. Oke, Ya untuk ya, dibanding leadernya Jasa Marga yang lebih ini ya, lebih dominan. Mungkin karena ini ya, sudah estimasi ini ya, oh ya arus jalan tol mudik gitu. ya. Iya, Betul. betul. Oh, jalan ini ya, mudik ini kayaknya membawakan sentimen yang cukup positif ya. Oke, kalau by technicalnya gimana Jasa Marga? Mungkin bisa dikasih review singkat tidak? Oke, untuk jasa marga sendiri, ini kemungkinan menjadi salah satu whitelist saya yang bisa dipantau untuk perdagangan besok atau dalam beberapa hari ke depan. Karena saya lihat dari sisi teknikalnya juga, analisis teknikalnya, jasa marga ini sahamnya masih mampu berada di area uptrend gitu Kak. Nah, jadi dia masih mampu bertahan di area 3.550 itu sebagai support terkuat pada saham jasa marga, dan hari ini juga masih mampu bertahan atau candlenya masih mampu bertahan di area mungkin interest 60 sebagai patokan saya, apakah saham itu uptrend ataukah masih berada di downtrend. Nah, jadi patokan saya untuk saham jasa marga saat ini masih cukup oke karena dia masih berada di fase uptrendnya, jadi masih bisa dimanfaatkan untuk trading sekitar 2-3% sepertinya masih dapat gitu Pak. Saham Oh, jasa marga ini sendiri. oke, berarti dari sisi infrastruktur Jasa Marga justru lebih diunggulkan ya ketimbang apa namanya top leader tiga saham yang tadi ya. Dan mungkin salah satu sentimen positif pendukungnya ya karena ini tadi ya arus mudik tadi ya ada ya. Jadi dia dapatkan sentimen positifnya. Oke, itu dia kalau Jasa Marga. Mungkin satu lagi nih kalau kita bahas properti nih Dani. Jadi kan biasa karena ini kan ada pertumbuhan peningkatan pendapatan negara kita juga. Jadi seharusnya sektor properti mungkin seharusnya juga akan terjadi cukup menarik. Artinya kan masyarakat sudah mulai bergairah ya untuk membeli propertinya. Kalau misalnya sektor properti ada tiga mungkin juga ini sama dia. Pakuwon, BSDE, dan SMRA nih biasanya mereka bertiga ini head to head juga nih. Kalau misalnya ini apakah dari sisi teknikal udah ada mengalami perbaikan atau justru sama nih kurang lebih masih sama infrastruktur tadi? Oke, untuk saham di sektor properti ya, kalau saya lihat ada 3 saham ya ke atas. Mm-hmm. Untuk sahamnya sendiri cukup menarik juga kalau dari segi teknikalnya itu ada saham CTRA, ini Oh, CTRA ya. masih mampu bertahan di atas atau masih mampu berada di area uptrend, dan hari ini juga masih mampu berada ya atau ditutup closingnya sekitar mengalami kenaikan 5,05% pada sesi perdagangan hari ini, sehingga Mm-hmm. kalau saya lihat dari teknikalnya masih ada harapan untuk masih mampu melanjutkan kenaikan dalam beberapa hari ke depan untuk saham CTRA ini sendiri. Mm-hmm. Oke, dan selanjutnya di sini saya cek ada saham SMRA, Merchant Mm-hmm. Agung. Di sini juga sebenarnya dari segi teknikal dia masih berada di area downtrend gitu, sorry Kak. Di area downtrend, hanya saja hari ini masih mampu mengalami penguatan sekitar 2,86% pada perdagangan hari ini, dan saya lihat dari teknikalnya moving average-nya hari ini sepertinya mampu uh, mengalami apa ya, MA5-nya memotong garis MA10, jadi sudah ada, aduh sebutannya apa lupa saya ini, Apa Golden Cross golden cross, atau golden cross, oh Golden Cross? golden Oke. cross gitu. Nah, hanya saja untuk saham SMRA bisa diperhatikan kalau besok pada perdagangan besok mampu bertahan atau misalnya mampu breakout itu berada di area 730, maka saat dia mampu breakout di area 730 itu sudah menandakan bahwa saham SMRA itu sudah masuk masa uptrend gitu kan. Jadi perpindahan dari posisi downtrend ke uptrend gitu. Jadi untuk patokannya di area 730 untuk sesi perdagangan besok gitu untuk saham SMRA itu sendiri. Oke, itu SMRA ya. Kalau BSD satu terakhir nih, Dak, untuk properti ini. Ini saya jadi cukup menarik dengan properti. Oh, Oke, untuk saham BSDE ini sendiri hari ini masih mengalami penurunan ya sekitar 1,55%, dan candlenya masih belum mampu bertahan di area 970 itu sebagai patokan juga, hampir sama seperti saham SMRA yang sebelumnya tadi saya jelaskan ya. Untuk area 970 itu adalah area di mana dia mengalami breakout gitu Bang. Jadi untuk patokan dia juga sebagai pertanda dari downtrend ke uptrend. Nah, karena dia
untuk saham BSDE ini sendiri belum mampu bertahan ya, belum mampu breakout di area 970, maka dia masih berada di posisi downtrend untuk saham BSDE pada perdagangan hari ini. Oke, nah itu dia cukup menarik. Kita sudah bahas dua sektor tadi, ada infrastruktur dengan BSD. Cuma kalau kita lihat tadi untuk market leadernya ya, untuk dua sektor ini, baik di infrastruktur ataupun properti ini justru belum mengalami perbaikan, baik secara teknikal ya. Mungkin perhatian investor masih belum ke sektor ini juga. Tadi hari ini luar biasa banking ya, top bank kita luar biasa pengangkat ISG hari ini. Dan ini kayaknya udah ada beberapa pertanyaan juga mungkin dari teman-teman, mungkin kita coba bahas juga nih dulu nih. Nah, nih yang menjadi pertanyaan juga nih, dan aku juga kelupaan nih tadi. JPFA kok turun terus nih. Nah, ini sama ya. JPFA tadi juga top losersnya ada saham Cepin ya. Nah, ini juga turun nih berarti untuk Ramadan atau menyambut bulan puasa tahun ini, apakah sektor Polri sepertinya kurang menarik nih, Dak? Mungkin salah satu penyebabnya juga ini ya, harga gandum itu naik ya. Jadi untuk pakan ternak itu otomatis biaya produksi biaya produksi perusahaan otomatis meningkat juga ya. Itu salah satu indikator yang perlu diperhatikan atau enggak nih kalau kita ngomong dari saham ini? Untuk saham JPFA ini sendiri sebenarnya sudah sekitar 1 minggu yang lalu ini sudah masuk masa downtrend ya, kayak kalau dari segi teknikalnya juga. Ngeri ya. Dan juga betul, dari kemarin kan sudah kita bahas juga ya saat market review kemarin juga. Jadi saya juga nggak berani ngambil karena kita masih belum tahu kan namanya media area downtrend. Kita nggak berani menangkap pisau jatuh gitu, takutnya udah kita ambil malah lebih jeblok lagi, lebih turun lagi gitu. Makanya kalau misalnya saham yang downtrend, saya jangan dulu deh, lebih baik wait and see dulu gitu, karena memang kita tidak tahu untuk kedepannya itu seperti apa gitu. Nah, begitu juga dengan saham JPFA ini sendiri gitu. Nah, untuk saham JPFA ini sendiri dari segi teknikal juga masih kurang oke. Kalau saya lihat dia sudah masih berada di area downtrend dan belum ada tanda-tanda pembalikan arah juga ya. Candle-nya juga masih cukup gede juga, mengalami penurunan hari ini juga sekitar 3,42%. Penurunannya disertai volume lagi ya. Waduh, ini disconnect ya. Halo, ada? Oke. Waduh. Oke, sepertinya Mbak Arta lagi ada trouble jaringan. Halo, Iya, ya. Oke. Oh ya, oke. Nah, aman. Gimana nih? Ya, JPFA sendiri penurunannya disertai volume yang kencang banget ya dibandingkan periode-periode sebelumnya ya. Jadi ini berarti kan masih ada fase distribusi ya, Dak ya. Halo? Aman? Waduh, halo? Ada? Iya, sinyal ya? Oke. Iya. Ya, halo Bang Randi. Ini kayak delay banget nih. Suara kamu kayak slow motion itu. Halo? Iya, halo Bang Randi. Nah, oke. Ini baru oke suaranya. Ya, ini berarti kesimpulannya untuk JPFA dan Cepin mungkin? Ya, halo? Oke, baik. Berarti kalau untuk JPFA dengan Cepin, kesimpulannya, suaranya jelas, cuma gambarnya ini banget. Kamu kayak lagi di ini loh, efek slow motion gitu loh. Halo? Tidak? Halo? Halo Bang Randi. Sinyal oke? Trouble ya? Iya nih. Sebentar ya, Dak ya. Sinyal.
Coba Ya, lo. ini aja deh, kamu coba bentar terus nanti coba masuk lagi deh kamu. Ah, ya, halo. Coba kamu ini apa namanya? Lift sebentar terus nanti coba rejoin. Ah, ya, coba bentar. Oke. Ya, ya. Oke, baik, kita coba tunggu Mbak Asda untuk rejoin sebentar. Kayaknya tadi ada terganggu jaringan ya, yang kurang stabil nih. Tadi untuk pembahasan mungkin saya bisa lengkapi sedikit terkait JPFA itu secara teknikal kurang baik ya. Jadi kalau teman-teman ngelihatin chartingnya itu juga masih ada candle bearish dan di sana body candle-nya juga gede banget, terus juga diikuti volume, otomatis pasar distribusinya masih lebih besar. Jadi kalau kita sebagai investor retail ya disarankan sih wait and see dulu ya, karena kan kita nggak bisa nangkep pisau jatuh ya, itu istilahnya gitu. Jangan dilawan dulu. Kalau sudah punya ya sesuaikan dengan trading plan aja. Kalau harus cut loss silahkan cut loss. Kalau belum punya ya seperti kata Mbak Arda tadi silahkan wait and see dulu. Itu ya mungkin ya untuk Mbak Altea ya. Semoga membantu ya untuk JPFA-nya. Itu masih ngeri Mbak. Nanti aja dulu ya. Saham yang lain aja santai. Halo. Halo. Nah nih, jadi sedikit Iya, iya, lebih iya. baik nih dari. Oke, itu tadi JPFA dengan Jepin ya. Jadi Betul, kalau misalnya kita bicara kedua saham itu masih belum menarik ya, baik teknikal ya. betul. Nah, ini selanjutnya kalau ada pertanyaan gini dari Robi Suhendro nih. Kalau untuk saham PNLF, lebih baik buat trading harian atau jangka panjang nih, PNLF? Oke, untuk saham PNLF ya, ini sektor perbankan ya, kalau nggak salah ya, Bang ya. Finance ini dia. Iya, betul. Oke, untuk saham PNLF ini sendiri, ya, untuk jangka panjang saya masih belum melihat secara detail ya mengenai laporan keuangannya. Dan kalau kita lihat secara teknikal, ini aman ya suara saya. Masih agak ceket-ceket sih, nggak apa-apa. Coba. PNLF? Aduh. Oke, untuk saham PNLF ini ya, secara apa ya? Secara untuk jangka panjang saya masih belum memperhatikan ya dari segi laporan keuangan perusahaan tersebut. Hanya saja kalau untuk teknikal ya harusnya masih bisa dimanfaatkan saja untuk trading ataupun untuk swing saja gitu untuk saham PNLF ini sendiri. Mengingat juga karena masih ada beberapa perbankan yang cukup lebih menarik kalau saya bilang gitu kan daripada saham yang PNLF ini sendiri. Hanya saja memang kalau untuk jangka panjang kita harus update gitu dari segi laporan keuangan itu sendiri. Nah karena dari teknikalnya juga saham PNLF ini cukup oke, jadi cuma dimanfaatkan untuk trading ataupun untuk swing saja gitu untuk saham PNLF ini sendiri. Oke, baik. Itu ya saran untuk PNLF. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu juga, PNLF itu bisa dicek juga secara historical. Biasanya memang dia akan naik kalau memang mayoritas sektor finance itu mengalami penguatan ya. Oke. Ini agak cekak-cekak ya. Oke, kalau yang ini saya sebenarnya sudah tahu jawabannya. Jadi silahkan diberikan statement mungkin dah saham yang baru IPO MTMH gimana nih tanggapannya? Seperti biasa ya kalau untuk saham IPO, jujur saya masih belum terlalu tahu ya lebih detail untuk beberapa saham IPO juga gitu kan dari sahamnya juga. Terus untuk jangka panjang biasanya kita belum tahu, kita belum bisa menganalisa secara detail gitu, apalagi saham IPO kan masih belum tahu ya, ataupun kita masih meraba-raba oh ini tuh bagusnya jangka panjang atau jangka pendek, masih belum tahu gitu. Tapi ya selama kalau misalnya sudah mendapatkan di harga IPO, nah masih bisa dimanfaatkan juga untuk mendapatkan keuntungan gitu, misalnya di saham-saham apa yang baru mengalami IPO. Tapi kalau ditanya untuk kedepannya seperti apa, kita masih belum tahu gitu kedepannya seperti apa, khususnya saham-saham yang baru mengalami IPO gitu kan. Oke, baik. Itu dia mungkin. Dan sebagai informasi tambahan mungkin teman-teman untuk Goto, nah ya
Untuk Gotoh hari ini kembali ke harga IPO di harga 338. Ya, jadi buat teman-teman mungkin yang kemarin sudah ikut market review, itu juga sudah tahu apa yang harus dilakukan ya. Kemarin kita juga udah bahas, udah bedah juga terkait dengan saham ini. Ya, itulah fungsinya kalau teman-teman nontonin market review kita. Sorry, Dak, kamu pakai headset apa gimana ya? Sorry. Pakai. Bisa dicabut aja headsetnya mungkin ya agak trouble suaranya. Banyak noise-nya dari tadi. Sorry. Oke, gimana Bang? Suaranya Ini normal. lebih. Ini lebih menyenangkan. Iya, itu dia. Berarti ada trouble-nya dari headsetnya, tidak bukan dari jaringannya nih ternyata. Oke, itu dia ya tadi untuk MTMH mungkin dari ada disclaimer on, dia tidak berani no comment kalau untuk saham-saham IPO dan biasanya juga teman-teman dari sekuritas lain biasanya juga kalau untuk IPO ya wis ya. Kalau misalnya ikut belinya ya udah ikut hype-nya aja sementara. Kalau misalnya memang untuk investasi jangka panjang ya udah nggak usah terlalu worry di 1-2 hari ya. Oke, itu dia mungkin pertanyaan apa namanya pertanyaan terakhir hari ini buat teman-teman semua. Kalau ada yang mau nanya lagi boleh nih, saya coba apa namanya satu juga nih mungkin karena cukup menarik ya untuk sektor banking nih, Dek. Nih. Saya tadi kalau nggak salah bankingnya BUMN ya, saya lihat ya. Ada BBRI, Mandiri, dan BBNI nih. Untuk BBCA saya tinggalin aja ya, karena saya cuma ngeceknya 3 saham ini aja tadi kebetulan di story salah satu akun ini. Nah, kalau misalnya untuk 3 saham ini, dah, kalau by technical, masih menarik atau enggak nih? Oke, untuk Karena saham, volumenya meningkat juga. betul. Untuk saham, saya bahas untuk saham BBNI terlebih dulu ya Kak ya. Untuk Hmm. saham BBNI, sebenarnya sudah masuk masa uptrend dia, sudah masih mampu berada di area uptrend gitu. Jadi kemungkinan besar masih cukup menarik ya untuk beberapa jangka waktu ke depan. Ya hanya saja kemungkinan ya karena hari ini mengalami penguatan sekitar 6,85%, sehingga biasanya Hmm. kalau sektor perbankan itu jarang ya kalau misalnya sudah naik mengalami kenaikan lagi gitu untuk berturut-turut lah khususnya gitu kan pasti ada momentumnya mengalami penurunan gitu dan hari ini juga untuk saham BBNI sepertinya dibuka itu gap up gitu Kak. Jadi dia open gap up saat jam perdagangan market sehingga menyebabkan adanya gap down di bawah gitu. Jadi ada area Hmm. gap down di area sekitar 8.400 8.000 8.450 ini ada area gap down di bawah gitu. Nah, kemungkinan besar kalau secara teknikal sih masih memungkinkan ya untuk sektor perbankan ini khususnya BBNI ini mengalami kenaikan ya. Hanya saja kemungkinan kenaikan itu terbatas gitu. Jadi pasti Oh, mengalami koreksi gitu untuk saham BBNI. oke. Kalau untuk BBRI, Mandiri dulu deh. BMRI ini juga Mandiri. cukup menarik. Nah, Bank Mandiri terakhir nanti BBRI. Tuh, ini juga Oke. cakep. Untuk saham BMRI ya, untuk saham Hmm. BMRI ini sendiri hari ini mampu ditutup 3,63% ya pada perdagangan hari ini. Hmm. Dan kemarin sebenarnya saham BMRI ini kan di area downtrend gitu ya Kak ya. Hanya saja Hmm. hari ini dia mampu breakout gitu. Nah, breakout itu di area mana? Di area 7.700. Nah, kemungkinan tadi pagi atau pada sesi perdagangan hari ini dia mampu breakout dan mampu bertahan di area 7.700 sebagai apa ya batasan itu area untuk dia uptrend ataukah downtrend gitu. Jadi patokan saya itu berada di MA60 gitu kan. Nah, kemungkinan kalau dia masih mampu bertahan di area breakout itu tadi ya 7.700, nah ada kemungkinan besar BMRI masih melanjutkan kenaikan itu ke area 8 ribuan gitu Kak, ke 8.025 itu untuk target selanjutnya di saham BMRI ini sendiri. Oke, baik. Terakhir berarti untuk BBRI biar klop 3 bank ini kayaknya hampir ya sekata ya mereka pergerakannya ya. Cuma kalau BMRI agak beda dikit ya. Hmm. Oke, untuk saham BBRI ya, kalau dari analis teknikalnya sebenarnya dia masih mampu bertahan di area uptrend gitu Kak. Nah, dari perdagangan kemarin walaupun dia mengalami penurunan ya sekitar
1 minggu yang lalu mengalami penurunan, hanya saja dia masih mampu bertahan di atas moving average 60. Karena saya menggunakan moving average 60 sebagai patokan apakah dia masih berada di area uptrend ataupun downtrend. Nah, dan hari ini saham BBRI kan mengalami kenaikan sekitar 6,13% pada perdagangan hari ini. Dan saya lihat juga dari indikator moving average-nya juga, dia juga sudah mampu mengalami golden cross ya pada perdagangan hari ini gitu Kak. Tapi yang sangat disayangkan untuk saham BBRI hari ini kan dia mengalami open gap up gitu pada perdagangan hari ini. Nah, jadi ada gap down juga di bawah hampir sama seperti saham BBRI sebelumnya gitu. Jadi setelah mengalami kenaikan, nah biasanya kalau ada area kosong di bawah, kemungkinan besar dia akan menutup terlebih dahulu area yang kosong tersebut gitu. Oke, nah itu dia untuk 3 saham big caps yang hari ini juga menjadi penggerak ISG. Itu dulu mungkin untuk pertanyaan hari ini ya, karena kemarin market hijau, saya yakin teman-teman pada happy, dan tadi untuk gainersnya juga lumayan wadidaw ya untuk hari ini, dan juga 2 saham yang direkomendasikan Mbak Ada kemarin juga hari ini juga 2 digit ya cuannya ya, targetnya 3%, dikasihnya 10%, ya udah ya, rezeki anak soleh ya. THR itu waktu lebaran ya. THR, betul THR lumayan. Nah, berarti kita seperti biasa terakhir mungkin untuk teman-teman semua ada topik pilihan mungkin buat teman-teman semua di sini bisa dimasukkan ke daftar watchlistnya. Oke, ada 3 saham ya pada hari ini yang saya masukkan sebagai watchlist ya. Ada saham BTPS, ini di sektor finance juga. Rekan-rekannya dari BNI juga. Jadi untuk saham BTPS ini sendiri saya lihat sudah cukup menarik karena kemarin mampu garis moving average 5-nya itu mampu memotong MA10 gitu. Jadi sudah ada golden cross pada saham BTPS ini sendiri, dan hari ini juga mampu ditutup closing 2,85%. Nah, untuk penentuannya besok apakah dia mampu ya mengalami breakout juga di area 3.300 ya. Jadi kalau misalnya saham BTPS ini mampu breakout di area 3.300, maka target selanjutnya itu berada di area 3.400 sebagai patokan, karena dia masih berada di area downtrend gitu Kak untuk saham BTPS ini sendiri. Hanya saja saya memanfaatkan momentum ya, karena finance hari ini mengalami kenaikan, dan khususnya untuk saham BTPS ini tertinggal gitu dari rekan-rekannya. Jadi untuk trading masih bisa dimanfaatkan, mendapatkan profit sekitar 2-3% kalau saya lihat ini. Oke, yang pertama ada BTPS. Yang kedua siapa nih, Ben? Yang kedua sama juga ada di sektor finance juga. Saya merekomendasikan atau bisa memasukkan watchlist ya, sebagai watchlist untuk beberapa hari ke depan itu ada saham BJBR. BJBR karena ya. Saya lihat hari ini masih mampu bertahan di area uptrend ya. Untuk saham BJBR ini dia masih mampu berada di area uptrend, dan hari ini candle-nya juga masih mampu bertahan di moving average 5. Nah, jadi untuk patokan besok apakah dia mampu ya, karena saya lihat juga di BJBR ini ada gap up di atas gitu Kak. Jadi masih bisa dimanfaatkan untuk beberapa hari ke depan gitu. Bisa dimanfaatkan sampai dia nanti menutup area gap-nya itu sekitar di area 1490-an gitu. Jadi cukup oke, bisa dimanfaatkan momentumnya juga gitu. Kalau untuk memang support terkuatnya ini berada di area 1410. Ini untuk saham BJBR ini sendiri. Selama area support tersebut tidak tembus, maka masih memiliki potensi dia masih melanjutkan uptrend gitu untuk saham BJBR ini sendiri. Oke, baik. Itu yang kedua, dan yang terakhir mungkin untuk dijadikan watchlist teman-teman semua. Yang terakhir saya masukkan watchlist itu adalah SMRA Kak, yang sebelumnya tadi saya bahas. Yang tadi kita bahas ya. Bisa teman-teman bisa perhatikan untuk saham SMRA ya, karena saya lihat saham SMRA ini hari ini sudah mampu golden cross gitu ya kalau kita berbicara teknikal. Nah, hanya saja kalau ingin kepastiannya besok gitu, kita lihat apakah dia mampu breakout juga ya di area 730 itu sebagai penentuan. Kalau dia mampu breakout di area 730,
dan mampu bertahan, maka saham SMRA itu sudah masuk masa uptrend gitu Kak. Jadi bisa dimasukkan watchlist untuk saham SMRA gitu, dimanfaatkan momentumnya karena juga ada news positif kan yang kita terima di sesi kedua pada perdagangan hari ini gitu Kak. Oke, baik. Itu dia tadi 3 saham yang mungkin bisa teman-teman masukkan ke daftar watchlist-nya. Tadi kita juga bahas kurang lebih dari 3 sektor hari ini ya, infrastruktur, properti, dan juga finance. Nah, itu jadi mungkin bisa jadi acuan dan insight buat teman-teman semua hari ini. Dan sebelum saya tutup, ini sekali lagi, apapun yang disampaikan Mbak Afda tadi, baik berupa saran ataupun juga rekomendasi, itu semua bersifat disclaimer on ya, teman-teman. Artinya tidak ada kewajiban nih dari Mbak Afda kepada teman-teman untuk wajib membeli saham-saham tadi. Oke, dan keputusan jual beli sekali lagi itu ada di tangan masing-masing investor.